Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk perkara nomor 69 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Saya Leonardo Sian sebagai kuasa hukum para pemohon, dan yang hadir Eliadi Hulu sebagai pemohon pertama dan juga Saiful Salim sebagai pemohon kedua, yang mulia. Ya, saudara kuasa hukum, Anda sudah advokat belum? Belum, yang mulia. Oke. Terima kasih. Sesuai dengan permohonan saudara, dan permohonan itu sudah diregistrasi dengan nomor 69 tahun 2023. Sekarang sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan saudara. Dalam hal ini pokok-pokok permohonan terkait dengan permohonan ini dimulai dari kewenangan mahkamah, kemudian legal standing, dilanjutkan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan, terakhir posita, ya, petitum. Jadi tolong sampaikan pokok-pokoknya saja, karena kami sudah membaca permohonan ini dan kami masing-masing juga sudah punya telaah nih, sudah ada telaahnya. Jadi kalau dibacakan detail nanti menghabiskan waktu. Nah setelah itu baru akan dilanjutkan penasihatan oleh panel. Paham ya, saudara Leonardo Sihaan. Panggilannya Leo juga enggak apa-apa, yang mulia. Silakan Leo. Baik, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Baik, saya akan langsung memulai. Saya merupakan kuasa hukum dari para pemohon, dari pemohon pertama Eliadi dan juga pemohon kedua Pak Saiful. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar melakukan pengujian terhadap pasal 23 ayat yang pertama Undang-Undang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dianggap telah dibacakan. Yang kedua, bahwa berdasarkan beberapa sumber peraturan perundang-undangan terdiri atas dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena pengujian Undang-Undang Akuo adalah Undang-Undang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Akuo. Yang kedua, kedudukan hukum legal standing. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat pertama Undang-Undang MK menyatakan telah dianggap dibacakan. Bahwa dalam penjelasan pasal 51 ayat pertama Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sementara dalam penjelasan huruf A menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas perlu dijelaskan bahwa para pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP bukti P3. Selanjutnya, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat-syarat untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PU huruf 3 Romawi garing 2005 dan putusan nomor 11 PUU 5/2007 dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional para pemohon berdasarkan pasal 4 ayat 2 PMK Hukum Acara PUU syarat kerugian konstitusional diuraikan dianggap telah dibacakan. Sudah, Anda lanjut ke poin terakhir ya di legal standing, nanti nasihatnya saja di poin 21 dan 22 halaman 9 halaman 10. Baik, saya lanjutkan. Bahwa bila mana penilaian kerugian konstitusional dinilai berdasarkan apakah para pemohon telah berstatus sebagai anggota partai politik, maka penilaian tersebut kurang tepat. Para pemohon mengajukan permohonan Akuo sebelum menjadi anggota partai politik agar para pemohon memiliki keleluasan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Bila mana para pemohon mengajukan pengujian setelah berstatus anggota partai, maka kondisi tersebut akan menghambat keleluasan para pemohon.
Karena adanya potensi intervensi dari petinggi-petinggi partai, oleh karenanya walaupun saat ini para pemohon belum bergabung menjadi anggota dari salah satu partai politik, namun para pemohon tetap memiliki kedudukan hukum dan kerugian konstitusional yang akan dialami bila kedepannya para pemohon bergabung dengan partai politik. Saya akan langsung masuk ke dalam alasan permohonan. Yang pertama, kami sudah menguraikan Undang-Undang Partai Politik wajib memerintah pengaturan pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dalam AD/ART untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat pertama Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasan yang konkret untuk bisa membuktikan secara tersebut bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagaimana negara hukum ketentuan Anda ayat bisa 1. sampaikan poin-poinnya saja enggak? Itu dibacakan kalau itu namanya. Baik Yang Mulia. Ya. Saya akan lanjutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka sepatutnya partai politik merupakan harus memiliki suatu kejelasan terkait masalah pembatasan ketua umum partai politik. Karena bagaimanapun juga partai politik merupakan organisasi yang sangat sentral dan merupakan sebagai cerminan dari demokrasi ataupun pilar demokrasi. Untuk itulah, karena partai politik merupakan sebagai sentral dari sebuah demokrasi, untuk itulah partai politik harus bisa mencerminkan pilar demokrasi tersebut. Saat ini seringkali partai politik telah menimbulkan suatu keresahan publik yang seperti yang kita lihat saat ini, seperti masalah kisruh internal dan sebagainya. Apalagi saat ini seringkali kita temukan bahwa beberapa anggota partai politik memiliki beberapa ketua umum partai yang sampai saat ini belum tergantikan. Ada seperti Partai Demokrat, Partai PDIP yang dimana mereka sedang secara tidak sadar mempertontonkan suatu kelanggengan kekuasaan kepada rakyat. Apalagi tentu saja dua partai politik tersebut atau partai politik lainnya memiliki pendukung yang sangat banyak. Untuk itulah ketika pendukungnya itu sangat banyak, tentu akan mengimplementasikannya terhadap masyarakat secara luas. Kemudian juga pemohon memiliki suatu legal standing yang dimana salah satu unsur yang paling terpenting dalam partai politik adalah sumbangan pendapatan dari partai politik adalah sumbangan dana dari APBN. Dan kemudian kita tahu bahwa APBN merupakan pajak yang dibayarkan oleh negara. Untuk itulah ketika ada rakyat yang menjerit dan ingin sekali adanya regenerasi dari partai politik, untuk itulah masyarakat dan rakyat tidak mempermasalahkan dan sepatutnya atau sewajarnya memang menuntut supaya masalah ketum partai politik ini yang tidak memiliki suatu batas waktu berhak untuk direnovasi atau regenerasi seperti itu Yang Mulia. Oke, lanjut. Saya lanjutkan Yang Mulia. Ya. Saya langsung lompat di halaman 22. Selanjutnya, ketiadaan batas masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kerusakan sistem demokrasi yang sangat krusial, internal dan penyalahgunaan kekuasaan pemimpin terhadap anggota partai politik serta menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota dalam mengambil kebijakan atau keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E. Saya akan lanjutkan kembali. Huruf F. 25, halaman 25. Ketiadaan ketentuan baku mengenai pembatasan masa jabatan pemimpin partai politik dalam pasal 23 ayat pertama Undang-Undang Partai Politik menciptakan ketidakadaan kesempatan yang sama bagi anggota partai politik untuk menjadi pemimpin atau pengurus partai politik sebagaimana yang dijamin dalam pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat pertama dan juga pasal 28D ayat pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Yang Mulia, izinkan langsung baca yang petitum. Ya, silakan. Petitum.
bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini, para pemohon memohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 23 yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART khusus ketentuan umum atau sebutan lainnya AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih 1 kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex quo et bono. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Leo, kuasa pemohon. Anda sudah menyampaikan poin-poin mulai dari kewenangan mahkamah, legal standing, kemudian alasan mengajukan permohonan itu pada intinya ada 5 poin ya, terkait dengan pembatasan jabatan ketua partai politik. Dan terakhir, sudah menyampaikan pula apa yang dimohonkan atau petitum. Nah, sekarang giliran panel memberikan nasihat kepada saudara. Saudara bisa mencatatnya dengan baik, tapi kalau tidak nanti bisa dicek melalui website Mahkamah Konstitusi, risalah persidangan, termasuk juga rekaman persidangan ini. Pertama dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor M. Guntur Hamzah. Persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Dr. Saldi Isra, dan juga terima kasih kepada Yang Mulia anggota panel Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Foeh, saudara pemohon ya Saudara Leonardo, dan ada prinsipalnya ya hadir dua-dua. Kalau Saudara Leonardo ini saya sudah sedikit familiar karena sudah beberapa kali saya bertemu ya dalam ruang sidang. Dan saya juga mengapresiasi spiritnya ya dari Saudara Leonardo untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini. Karena kepeduliannya, awareness yang demikian tinggi dalam rangka menata ketatanegaraan di negara kita. Nah, terkait dengan permohonan saudara ini, karena ini sudah sering, meskipun belum jadi advokat ya mudah-mudahan nanti pada waktunya nanti jadi advokat ya, meskipun belum jadi advokat tapi sudah punya jam terbang berperkara di Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut hemat saya hal-hal teknis ya permohonan ya, kalau Saudara Leonardo ini mempelajari dengan baik semua apa nasihat-nasihat yang diberikan oleh hakim, tentu ini akan menjadi pengetahuan yang luar biasa, sehingga hal-hal teknis itu tidak terulang-ulang lagi kan gitu. Nah, beberapa hal teknis ya tentu meskipun demikian ya, karena ini penasehatan ini wajib hukumnya bagi hakim, tapi itu sifatnya opsional bagi pemohon, mau diikutin boleh, enggak juga boleh. Tetapi sebaiknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh kan gitu ya. Nah, yang pertama, hakim itu Saudara Leonardo itu kan selalu melihat dulu dari segi kewenangan. Kalau kewenangannya sudah oke, ya sudah bagus, berarti sudah tidak ada masalah karena pengujian undang-undang. Kemudian yang kedua, nah dari segi kewenangan ini ya ini kewenangan mahkamah ya, dan sudah mencantumkan juga PMK nomor 2 tahun 2021 kan gitu. Dan juga dari aspek legal standing. Nah, ini yang legal standing ini yang tentu saudara memang ini karena setiap perkara itu punya karakteristik masing-masing ya, sehingga tentu saja jangan jadikan
copy paste ya, seperti yang ditemukan kemarin oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik ya, yang hanya satu pemohon tulis para pemohon, Yang Mulia ya. Jadi ini kan kita sudah langsung tangkap ini, oh ini copas pasti ini. Nah, jadi jangan sampai begitu-begituan. Kalau sudah jam terbangnya udah tinggi, sudah lebih awas gitu ya, lebih teliti lagi. Nah termasuk ini menyangkut legal standing ini ya saudara, karena ini prinsipal saudara ini apa? Dia anggota partai? Belum, Yang Mulia. Belum. Ya. Itu. Nah kalau apalagi belum, harus punya effort yang kuat lagi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan punya legal standing, meskipun mahkamah memang ada yang faktual, ada yang potensial. Jangan selalu mulu-mulu sedikit potensial. Nah itu berbahaya, itu agak tipis-tipis itu tanpa tidak punya legal standing itu kan. Jadi itu harus diperhatikan, sehingga effortnya nanti sini harus lebih lebih gali lagi supaya betul-betul bisa membuktikan bahwa dia ini memiliki kerugian konstitusional kan gitu, dengan berlakunya undang-undang yang diuji ini. Kemudian yang ketiga yang perlu saudara pahami adalah ini kemungkinan obskur ya. Jadi antara kalau saya lihat ini dari segi permohonan saudara ini sebetulnya sih tinggal dirapikan aja ini ya. Ini saya lihat nggak rapi nih, spasi-spasinya aja main longgar-longgar gitu ya. Ini sepertinya keburu-buru nih untuk menyampaikan ke mahkamah gitu. Ya, yang rapi dikit lah. Ya. Nah, kemudian yang terpenting itu tidak ada kontradiksi ya di petitumnya. Dan juga itu inline dengan positanya. Itu yang penting nih. Dan yang keempat, Anda juga harus memperhatikan kemungkinan adanya nebis in idem ya. Karena apa? Karena ini kan perkara isu yang saudara angkat ini sebetulnya sudah pernah dimasukkan di sini, tetapi memang putusan mahkamah ya karena tidak serius ya, yang dulu tidak serius. Nah, sehingga ini saudara memasukkan kembali, ya tidak ada masalah karena waktu itu memang belum masuk ke pokok permohonan kan gitu. Nah, itu saya kira hal-hal yang penting secara teknis. Nah, sekarang menyangkut substansinya. Nah, ini perlu saudara, saya lihat di sini saudara menggunakan pendekatan putusan 91 2022. Tapi perlu saudara ketahui putusan itu terkait dengan organisasi profesi kan gitu. Nah, apakah saudara ingin menyamakan organisasi profesi ini ya advokat dengan organisasi partai politik? Nah, belum tentu sama. Nah, saya ini memberikan nasihat itu kadang memberi masukan, tapi kadang juga saya men-challenge gitu. Supaya apa? Anda berpikir sebaliknya gitu ya. Jadi jangan karena saya challenge kemudian Anda putus asa, jangan. Ini untuk supaya Anda berpikir sebaliknya supaya bisa menangkap ya apa yang saya maksudkan. Karena kalau saya terlalu vulgar menyampaikannya nanti dikira saya offside lagi memberi nasihat kan gitu. Jadi jangan sampai juga offside. Nah, oleh karena itu saudara mestinya mencari ya yang ada kira-kira kesamaan organisasi itu. Ya, pasti nanti Anda temukan juga kesamaan, sehingga kesamaan inilah yang menjadi dasar Anda untuk melakukan pembatasan. Karena kalau ini yang saudara gunakan, sepertinya ya kalau menurut saya agak jauh nih. Ya. Nah, sehingga harus dicari lagi argumentasi yang lebih kuat ya untuk bisa, karena apa? Organisasi partai politik itu ya dia kan berbadan hukum. Nah, berbadan hukum apa? Badan hukum publik atau privat. Kalau dia berbadan hukum privat, maka tentu rejim hukum yang mengaturnya adalah lebih banyak rejim hukum privat. Kalau dia berbadan hukum publik, maka rejim hukum yang mengaturnya dia tunduk pada rejim hukum publik. Nah, oleh karena itu carilah organisasi yang kira-kira ya kumpulan organisasi yang kira-kira bisa berdekatan.
dan di situ ada pembatasan. Ya, karena kalau tidak nanti bisa diterjemahkan saudara Leonardo, loh dia kan ini organisasi privat, loh kok mau ditentukan pembatasan-pembatasan menyangkut pimpinannya, itu satu. Belum lagi kalau berbicara, nah ini independensi partai politik yang tertuang dalam ADART. Makanya tidak semua ADART, semua partai politik itu sama. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari independensi partai politik masing-masing. Nah, ini juga perlu menjadi bagian dari perenungan dari saudara Leonardo dan timnya ya. Kalau misalnya ada tim yang melakukan itu, karena di sini nih kuncinya nih. Nah, kemudian juga tentu cantumkan, misalnya Anda dapat referensi, misalnya partai politik di mana di luar negeri ya, yang juga sudah masuk pada pembatasan jabatan ketua umumnya atau pengurusnya lah ya, secara pembatasan pengurus berapa tahun, 1 periode. Cari, jangan tidak ada ininya, karena tentu ada di beberapa negara juga yang melakukan seperti itu. Nah, cobalah ini di drive ke sini, sehingga ini, ya saya ini pengen kuat ini kan, tapi kalau tidak kuat, ya akhirnya nanti ya tentu tidak sesuai dengan harapannya saudara Leonardo. Jadi itu saya kira dari segi substansi, pertama cari ya organisasi yang memiliki karakteristik yang sama. Kalau itu berbeda, maka Anda harus berpikir terbalik juga untuk bisa menggunakan data informasi itu untuk men-challenge ketentuan pasal yang saudara ujikan ini. Kemudian yang kedua tentu perlu ada pembanding ya, organisasi partai politik di negara mana. Masa saya mau menyampaikan lagi, tentu yang harus Anda yang cari ya. Cari di negara mana yang sudah membatasi seperti itu, sehingga ini menjadi bagian. Nah, tentu pada ujungnya nanti tentu apakah ini isu ini masuk kategori isu yang konstitusionalitasnya seperti apa. Karena bagi saya, semua undang-undang, semua isu ketika sudah dituangkan dalam undang-undang, itu sebetulnya sudah menjadi isu konstitusional. Ya, karena memang kewenangan mahkamah untuk menguji suatu undang-undang kan gitu. Ya, belum lagi kalau kita kaitkan dengan pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Menegakkan hukum dan keadilanlah tugas dari Mahkamah Konstitusi, sama dengan di Mahkamah Agung. Jadi sekira gitu masukan yang saya bisa sampaikan ya kepada saudara Leonardo. Mudah-mudahan bisa kalau tidak bisa nanti didengarkan kembali rekaman dari persidangan ini. Ya, saya kira dari saya yang mulia Pak Ketua, mohon maaf agak panjang lebar dikit. Terima kasih. Terima kasih yang mulia Prof. Guntur. Berikutnya yang mulia Pak Dr. Daniel Yusmih. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan yang mulia anggota panel Prof. Guntur. Ini kuasa nih saudara Leonardo Sihaan ini sering beracara ya. Kadang sebagai prinsipal, kadang dapat kuasa ya. Ini saya lihat pemohon satu ini juga sudah sering nih beracara di MK ini. Kadang jadi pemohon, kadang menerima kuasa juga nih. Ya, saya ingat persis nih karena beberapa kali saya jadi panel. Kemudian saudara Saiful Salim ini saya baru lihat hari ini. Apakah sudah sarjana atau masih mahasiswa? Sudah sarjana ya? Oke. Karena pemohon ini sebagai ketua umum dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Permahi Indonesia. ya? Iya, Permahi. Oke, ini saya udah kenal organisasi ini udah lama ini, Permahi. Baik, jadi sekarang masih aktif sebagai ketua umum ya? Sampai 2023? Sampai 2023, yang mulia. Oke. Dan saya kira ini baru kali ini jadi pemohon ini ya. Saya nggak tahu kalau sebelumnya.
tapi yang pasti hari ini baru saya lihat. Nah, dengan beberapa kali sudah ikut dalam persidangan baik sebagai pemohon maupun kuasa, ini sebenarnya dari segi sistematika ini permohonan saya tidak perlu lagi ya. Walaupun kadang-kadang memang ada kekeliruan sedikit tadi seperti yang sempat diangkat oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Nah, ini soal legal standing dulu. Ini kan legal standing ini pintu masuk ya. Ini agak masih kabur ini kalau saya lihat sepintas nih ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan permohonan yang lalu itu terkait dengan organisasi advokat, pemohonnya adalah anggota Pradi ya. Nah, ini sekarang para pemohon ini niatnya menjadi anggota partai politik ya, baru niat kan? Atau sudah ada anggota, kartu anggota saya belum tahu, kalau dalam permohonan ini masih belum jelas. Karena setahu saya pemohon satu dulu pernah niat menjadi kepala desa di Nias. Ya, pernah itu mengajukan permohonan, saya masih ingat ini. Sekarang ingin jadi, apakah tidak ingin lagi jadi kepala desa, ingin menjadi anggota partai, ya itu hak ya, saya juga tidak bisa melarang. Nah, dalam permohonan ini, ya ini tadi saya katakan, karena legal standing ini pintu masuk ya, coba nanti dielaborasi lebih jauh ya, atau mungkin saudara tidak, para pemohon tidak anggota partai, tapi misalnya anggota onderbo partai ya. Mungkin saja ya, kalau Golkar misalnya ada Soksi, ada Kosgoro, MKGR ya. Kalau misalnya Anda anggota dari onderbo partai ya mungkin ada irisan-irisannya. Tapi kalau sama sekali tidak ada, ini agak jauh ini ya. Nanti coba di dalam permohonan ini perbaikan nanti dielaborasi bagaimana mengaitkannya ini supaya ada bisa meyakinkan hakim memiliki legal standingnya. Kemudian terkait dengan pokok permohonan tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Ini saya minta supaya coba pemohon bisa elaborasi argumentasinya lebih baik, mungkin lebih berkualitas dan komprehensif terkait dengan keinginan untuk pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Ya ini sepintas ya, dalam sistem politik itu kan ada suprastruktur dan infrastruktur. Posisi partai politik, dia itu adalah di infrastruktur politik. Ya. Kan pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota itu bagian dari suprastruktur. Ya, bukan dari infrastruktur. Sehingga ini tentu harus bisa mengelaborasi nanti terkait dengan terutama kerugian konstitusional dari para pemohon ini. Kalau dia di posisi infrastruktur, kita tahu infrastruktur itu selain partai politik ada interest group, ya, pressure group, ada tokoh politik, media komunikasi politik dan sebagainya, ya. Sehingga sebenarnya ini tidak ada irisan langsung dengan posisi suprastruktur. Tetapi kalau misalnya para pemohon bisa mengelaborasi teori-teori yang terkait dengan ini, saya kira itu akan bisa meyakinkan hakim nanti. Kemudian ini karena dalam kaitan dengan ada quote and quote, ada perubahan terhadap norma di sini, tentu tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama aspek filosofisnya, ya. Yang kedua aspek sosiologis dan yang ketiga aspek yuridisnya. Nah dari aspek filosofis misalnya, kalau misalnya pemohon bisa mengelaborasi lebih jauh terkait misalnya ada nggak pandangan ahli terkait dengan mengapa atau pentingnya demokratisasi internal partai politik misalnya, ya. Nah, apakah para pemohon melihat di Indonesia ini partai politik itu tidak demokratis misalnya, sehingga kemudian para pemohon menginginkan supaya ini dilakukan pembatasan masa jabatan ketua umum.
Nah, kalaupun saya lihat di dalam beberapa tulisan misalnya ada terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan atau bagaimana mengukur demokratisasi internal partai politik misalnya ya. Ada yang berpandangan bahwa itu internalisasi internal demokrasi internal partai politik itu ada berkaitan dengan proses pembuatan putusan dalam pemuatan program kerja, kemudian dalam pengisian kandidat yang akan mengisi jabatan-jabatan publik, dan juga tentunya terkait dengan struktur organisasi ya. Jadi nanti coba bisa dielaborasi ya aspek-aspek filosofis, teori dan asas untuk bisa memperkuat argumentasi dalam permohonan ini. Kemudian aspek-aspek sosiologis. Nah, ini juga penting untuk dicermati. Setelah perubahan dasar 45 ada ahli yang berpandangan bahwa demokrasi Indonesia ini sangat mahal, high cost ya. Apalagi struktur kepartaian harus ada di sejumlah provinsi ya, kabupaten, kota dan sebagainya. Ini kan sangat mahal sehingga tentu membutuhkan di samping anggaran juga figur ya. Itu ada yang berpandangan seperti itu sehingga membutuhkan di samping kekuatan ekonomi juga figur sangat penting. Nah, ini kan sudah sangat, kalau misalnya terkait dengan pemilihan ketua umum dan sebagainya, ini kan sudah masuk pada ranah kewenangan anggota sebenarnya. Karena dicermati di dalam undang-undang partai ini kan diserahkan pengaturannya dalam ADRT-nya. Jadi itu nanti coba dicermati mengapa misalnya para pemohon merasa bahwa ini perlu. Kemudian kita lihat dari aspek yuridis ya. Ini kalau kita cermati dalam Undang-Undang 45, catatan saya setidaknya ada 4 pasal ya yang terkait dengan hal ini. Ada pasal 6A ayat 2 yang terkait dengan pengusulan pasangan presiden dan wapres. Pasal 8 ayat 3 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan presiden dan wapres. Kemudian pasal 22E terkait dengan penegasan partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD, serta pasal 24C ayat 1 yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pembubaran partai politik. Tidak ada elaborasi lebih jauh terkait dengan misalnya tidak menyebut misalnya berapa jumlah partai, bagaimana mekanisme pemilihan ketua partai dan sebagainya ya. Nah, karena itu mungkin pemohon juga perlu diangkat bagaimana original intentnya dalam pembahasan baik di undang-undang maupun juga mungkin di undang-undang dasar ya. Coba dielaborasi dalam permohonan ini. Nah, itu yang menurut saya catatan-catatan yang mungkin perlu dipikirkan supaya bisa meyakinkan mahkamah. Karena kalau ada perubahan norma, apalagi ini berkaitan infrastruktur politik, tentu harus bangun argumentasi yang bisa meyakinkan hakim. Kemudian ada soal typo ini yang terakhir dari saya, ini kesalahan pengetikan pada halaman 13 angka 10 permohonan. Ini tertulisnya termasuk masa jabtaan ya, ini mungkin maksudnya masa jabatan ini ya. Itu soal typo aja. Oke, saya kira dari saya cukup sekian, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Pemohon itu beberapa catatan dari panel ya, ini tambahan saja dari saya. Ini yang harus Anda pikirkan dengan serius soal legal standing. Karena begini, kalau orang baru potensi, ini kan Anda kan berandai-andai saja tadi, karena kemungkinan ini usianya sudah lebih 17 tahun, akan masuk partai politik. Nanti kalau ada undang-undang kedokteran akan menjadi dokter juga, ini akan repot jadinya. Ada kuncinya yang harus Anda perhatikan, kalau itu sifatnya potensial, bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Jadi andai-andai Anda tadi itu harus didukung dengan bukti yang bahwa itu dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang tidak Anda uraikan sama sekali terkait dengan potensi tadi itu. Nah, ini pintu legal standingnya menjadi rumit. Nah, itu yang pertama yang harus Anda perkuat lagi. Mengapa Anda berpotensi dirugikan dengan mengandaikan Anda itu akan menjadi anggota partai politik. Padahal tidak ada penjelasan yang memenuhi karakteristik tadi, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Artinya kalau disesuaikan, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan Anda itu akan jadi anggota partai politik. Nah, atau mencari alasan lain. Itu yang pertama, terkait dengan legal standing. Yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan, ini permohonan saudara ini, karena kami sudah pernah punya permohonan sebelumnya ya, ini sebagian besarnya kan copy paste dari permohonan dulu yang dinyatakan tidak serius itu. Nah, tolong Anda lihat lagi yang begini-begini. Karena kalau itu dipertahankan, Anda akan terkunci oleh ketentuan pasal 60. Ketentuan pasal 60 itu kan mengatakan harus ada penjelasan apa yang membedakan permohonan Anda ini dengan permohonan sebelumnya. Itu pasal 78 ya, di 78 PMK nomor 2 2021 itu. Jadi karena semua arsipnya masih segar, jadi gampang membandingkannya ini. Ini permohonan sebelumnya, ini permohonan sekarang. Itu sebahagiannya itu mirip dengan permohonan yang kemarin baru diputuskan, permohonan nomor 53 2023. Karena isunya sama, kuasa hukumnya sama, atau pihak yang tersangkut itu sama, jadi kami lebih gampang membanding-bandingkannya. Itu yang harus Anda pikirkan. Jadi satu soal legal standing tadi, bahwa memang dipastikan ini dua klien Anda ini akan menjadi orang partai politik. Yang kedua soal yang tadi, harus melewati ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK nomor 2 tahun 2021. Yang kedua, ini untuk Anda lebih cermat saja ya. Dari poin A sampai, mohon maaf, ada 5 atau 6 poin yang jadi alasan atau posita Anda mengajukan 6 poin. Poin A, B, C, D, dan F. Dari 6 poin itu ada perbedaan. Beberapa poinnya Anda malahan sama sekali tidak menyebut itu kaitannya ke konstitusi pasal berapa di Undang-Undang Dasar 45. Misalnya di poin E ada, Anda kaitkan dengan pasal 28E ayat 3. Di poin F, Anda kaitkan, ini kan kaitan ini maksudnya dasar pengujian. Poin itu adalah pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, Undang-Undang Dasar 45. Itu poin E dan poin F. Tapi kemudian di poin D-nya, itu apa yang jadikan dasar? Tidak ada ketentuan konstitusinya di poin D. Lalu kemudian di poin C juga begitu. Nah, ini kan kami minta Anda konsisten saja. Kalau tidak ada dasar pengujiannya, poin B juga begitu. Meskipun Anda menyebut pelaksanaan pilar demokrasi sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, bisa dicarilah kedaulatan rakyat di mana, walaupun tidak tentu. Nah, oleh karena itu
itu dalil-dalil yang menguatkan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan itu mesti dikontes ke konstitusi semua. Nah, ini Anda tidak mengkontesnya itu dengan konstitusi, sehingga kelihatan sekali ada perbedaan perlakuan Anda sendiri terhadap dalil-dalil itu. Dalil A ada kontesnya ke konstitusi, B tidak ada, walaupun disebut kedaulatan, C tidak ada, D tidak ada, E ada, F ada. Nah itu, jadi 3 soal yang saya dorong Anda untuk memikir, satu soal legal standing itu, yang kedua ini kesamaan-kesamaannya dengan permohonan sebelumnya, yang ketiga itu terkait dengan dasar konstitusional yang digunakan untuk dalil-dalil pokok Anda. Dari 6 itu hanya ada 2 atau 3 yang punya kontes ke konstitusi. Nah terakhir yang harus Anda pikirkan adalah kalau Anda minta dilakukan pembatasan, tentu harus ada argumentasi. Apakah partai politik ini menurut Anda organisasi publik atau organisasi privat? Itu harus dijelaskan juga. Di samping seperti yang dikatakan 2 hakim konstitusi yang sebelumnya, di negara mana sih yang bersistem presidensial misalnya, yang ada pembatasan berapa kali orang harus menjadi ketua partai politik. Jadi konteks perbandingan menjadi penting juga untuk menjelaskan bahwa praktek ini terjadi di situ, terjadi di situ. So kalau diletakkan ke dalam sistem parlementer, nah ini bisa mentah cepat ini. Nah makanya saya minta cukuplah sistem presidensial aja. Sistem parlementer itu, Anda bayangkan dulu Margaret Thatcher, nah ini contohnya satu ya, itu jadi ketua partai, berkali-kali tidak ada pembatasan. Kenapa? Dia dapat dukungan terus, terpilih terus, sampai kemudian dia kehilangan dukungan oleh internal partainya, berhenti jadi ketua partai. Dia itu perempuan dengan masa jabatan terlama menjadi Perdana Menteri di Eropa. Nah, yang kayak gitu penting nih. Karena seperti yang sering kami katakan, permohonan pengujian undang-undang itu kan kayak menyodorkan fakta-fakta akademik. Berbeda dengan kasus konkret. Karena yang dinilai adalah soal norma. Nah, itu beberapa hal yang harus Anda pikirkan, termasuk tadi yang saya katakan, ini badan hukum publik atau badan hukum privat? Begitu. Jangan-jangan sebetulnya yang Anda soal itu sebetulnya tidak pembatasan berapa periode ketua partai, tapi proses bagaimana terpilihnya ketua partai. Jangan-jangan yang Anda pikirkan itu sebetulnya. Nah, tolong dipikirkan terkait dengan permohonan ini, sekalipun isunya relatif menarik ya, tapi kami kan tidak berdasarkan isu, berdasarkan argumentasi. Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Ada komentar, Leo? Dari saya tidak ada yang mulia. Oke. Kalau begitu, ada tambahan, Prof. Guntur? Pak Dokter? Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan. Izin yang mulia. Anda mau ngomong? Kan Sedikit sudah aja. dikuasakan, nggak apa-apa lah, saya kasih kesempatan sebentar. Baik yang mulia, terima Ya. kasih atas kesempatannya dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan tadi oleh yang mulia. Ya. Nah untuk yang pertama sebenarnya terkait dengan karena tadi concern di legal standing, nanti ke depan memang akan ada beberapa anggota bahkan pengurus partai politik yang akan bergabung dengan permohonan ini. Nah, Itu terserah Anda ya, kami tidak menyuruh juga, kan Baik, Anda yang mulia. mempertimbangkan permohonan Anda sendiri. Baik, Yang Mulia. Terus untuk yang kedua memang persoalan nebis kalau tidak salah tadi ya Yang Mulia ya, dengan permohonan sebelumnya. Pertama memang pas yang diuji di permohonan pertama itu persoalan pasal 2 ayat 1B. Ya. Nah untuk kita pasal 23 ayat 1 dan memang awalnya sebenarnya di permohonan itu kita sempat satu tim untuk menyusun permohonannya, tapi karena berhalangan dengan teknis dari Papua sehingga terlambat, sehingga kita masuk untuk menjadi
pemohon. Saya pikir demikian yang mulia. Terima Oke. kasih. Pokoknya kalau yang penting Anda respon, yang tidak juga nggak apa-apa. Namanya juga nasihat sih, nggak mengikat kan, gitu. Jadi jangan terlalu dicemaskan juga. Karena yang paling penting itu kan semakin sering ke sini kan semakin terus ada progres kalau mengajukan permohonan. Soal hasil itu kan urusan hakim. Gitu. Terima kasih, dengan demikian diberitahukan sesuai dengan ketentuan hukum acara Anda punya kesempatan untuk memperbaiki ya. Jika mau memperbaiki permohonan ini itu maksimal 14 hari mulai dari sekarang, dan kalau ingin memperbaiki perbaikan permohonan, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima mahkamah paling lambat pukul 10.00 WIB tanggal 24 Juli 2023. Itu paling lambat. Kalau mau lebih awal juga tidak masalah. Jadi itu saja disampaikan. Nanti soal kapan sidang untuk perbaikan permohonannya akan diberitahu oleh mahkamah. Cukup ya? Cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih. Dengan demikian sidang pendahuluan untuk perkara 69/PUU/21 Romawi /2023 kita nyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa 11 Juli 2023 untuk perkara nomor 69 /PUU/21 Romawi /2023 telah selesai. Terima kasih. Selamat sore.